Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dengan NIM 242520130 kelas TIC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gagasan aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi dengan judul hasilbumi.id, yaitu sebuah platform digital untuk mendukung proses jual beli dan distribusi hasil pertanian. Latar belakangnya, sebagian besar petani, khususnya di wilayah Purworejo, hingga saat ini masih mengandalkan metode manual dalam menjual hasil panen mereka. Petani biasanya menjual ke pengepul lokal atau membawa hasil panen langsung ke pasar tradisional. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan akses terhadap informasi harga pasar serta jangkauan pembeli yang sangat terbatas. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah kurangnya transparansi harga. Petani tidak memiliki acuan harga pasar yang valid, sehingga proses negosiasi seringkali merugikan mereka. Di sisi lain, pengepul juga mengalami kesulitan saat permintaan pasar meningkat karena tidak memiliki informasi pasokan yang terpusat. Sebagai solusi, Hasilbumi ID adalah platform digital berbasis sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan petani, pengepul, dan pembeli dalam satu sistem. Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat proses jual beli, memperluas akses pasar, serta menciptakan transaksi yang transparan dan aman. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, di antaranya yaitu data harga pasar, fitur maps, fitur negosiasi, serta metode pembayaran digital. Kita langsung masuk ke desain aplikasinya. Di sini saya membuat dua blok desain. Blok sebelah kiri untuk penjual dan petani, dan blok sebelah kanan ini untuk pembeli dan pengepul. Ini adalah alur dari prototipe yang telah saya buat. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi hasilbumi.id. Di sini kita bisa masuk menggunakan email yang sudah terdaftar. Kita juga bisa mendaftarkan akun dan bisa melanjutkan dengan akun Google. Kita coba isikan email dan password yang sudah kita daftarkan. Kita coba masuk. Maka kita akan diarahkan ke bagian homepage sebagai penjual. Kita juga bisa masuk sebagai pembeli. Sekarang kita bahas terlebih dahulu bagian penjualnya. Di sini ada informasi nama dan lokasi dari penjual. Selanjutnya, di sini akan ditampilkan data harga pasar secara real time yang terintegrasi dengan Badan Pangan Nasional. Di sini kita bisa melihat berapa persen kenaikan atau penurunan dari suatu komoditas. Kita juga bisa melihat daftar harga komoditas lainnya. Kita juga bisa mencari komoditas, misalnya cabai. Kita coba lakukan pencarian, maka hasil pencarian akan ditampilkan. Kita coba lihat data harga dari cabai rawit merah. Kita bisa pilih wilayah, misal Jawa Tengah. Kemudian bisa memilih periode tanggalnya, misal dari tanggal 12 hingga tanggal 18. Nah, di sini data harga pasar akan ditampilkan dalam bentuk chart ataupun grafik. Jadi kita bisa mengetahui pola ataupun tren yang sedang terjadi terhadap harga cabai rawit merah. Kita juga bisa membaca artikel ataupun berita terkait dengan kondisi pasar saat ini, atau bisa membaca artikel terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan komoditas pertanian. Selanjutnya kita masuk ke fitur lokasi ataupun maps. Di sini terintegrasi dengan Google Maps. Kita bisa melihat kebun dari petani lain. Misal ini cabai rawit Pak Marno. Kita juga bisa melihat daftar dari kebun yang kita miliki. Misal kita memiliki sawah dan kita memiliki juga kebun pisang. Kita juga bisa menambahkan kebun. Sini kita bisa menambahkan titik lokasinya melalui maps. Kemudian pilih lokasi, kita juga bisa menambahkan foto ataupun video. Kemudian mengisi detail dari kebun kita, misal alamat lengkap, kemudian estimasi panen, selanjutnya luas lahan, kemudian estimasi volume panen, kemudian deskripsi dari kebun yang kita miliki. Kemudian klik simpan, maka kebun berhasil ditambahkan ke maps. Selanjutnya kita bisa membaca berita dan artikel melalui homepage terkait dengan pertanian. Selanjutnya kita masuk ke fitur ataupun menu produk saya. Di sini akan ditampilkan beberapa produk yang kita jual. Kita juga bisa menambahkan produknya. Isikan nama barang, kemudian menambahkan foto. Selanjutnya menginputkan harga, kemudian ketersediaan stok dan deskripsi dari produk kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan lokasi.
klik simpan, maka produk berhasil ditambahkan ke produk saya. Selain itu kita juga bisa mengubah produk yang kita miliki. Kemudian kita masuk ke menu pesan atau chat. Di sini kita bisa berkomunikasi langsung dengan pembeli. Kita bisa menjawab terkait dengan stok ataupun pembeli yang mengajukan harga negosiasi. Seperti cabai rawit merah yang harganya 68.000 dinego oleh pembeli, dan kita juga bisa mengajukan harga. Selanjutnya masuk ke menu transaksi. Di sini akan ditampilkan daftar dari transaksi penjualan kita. Kita bisa melihat detail transaksinya. Di sini akan ditampilkan kurir, alamat penerima, kemudian nama penerimanya, akun penerima, kemudian detail produk dan rincian pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke menu notifikasi. Sini sebagai pemberitahuan kepada penjual jika ada pesanan baru yang masuk, kemudian pembeli yang mengajukan negosiasi, kemudian juga pembeli yang memberikan rating terhadap produk kita. Masuk ke bagian profile. Sini kita bisa melihat identitas dari kita. Selanjutnya di sini juga ada fitur tambahan, yaitu fitur komunitas. Di sini petani bisa melakukan diskusi atau berbagi ilmu terkait dengan hama ataupun penyakit pada tanaman. Kita juga bisa menambahkan postingan baru. Kita bisa menambahkan media berupa video atau foto, kemudian apa yang sedang kita pikirkan, kemudian lokasi. Selain itu, kita juga bisa memberikan komentar terkait dengan postingan dari anggota lain. Di sini juga ada menu untuk menampilkan beberapa berita dan artikel terkait dengan pertanian ataupun kebijakan pemerintah. Nah, mungkin itu adalah halaman dari penjual. Kita sekarang masuk ke halaman sebagai pembeli. Ini adalah halaman utama. Di sini akan ditampilkan nama dan lokasi pembeli. Selanjutnya di sini juga akan ditampilkan data harga pasar. Kita bisa melihat harga komoditas lainnya seperti cabai rawit merah, pilih wilayah, periode tanggal, dan ini adalah chartnya. Kemudian juga bisa membaca berita dan artikel. Selanjutnya kita masuk ke Maps. Di sini sebagai pembeli kita bisa mencari lokasi panen atau lokasi panen terdekat. Di sini menampilkan detail dari kebun. Kita juga bisa mencari lokasi panen atau kebun melalui Maps. Kita coba klik bagian ini, kacang panjang Lik Mansur. Maka kita akan melihat detail dari kebun kacang panjang Lik Mansur, seperti estimasi panen, kemudian luas lahan, estimasi volume panennya, kemudian detail alamat lengkapnya. Selanjutnya deskripsi dari kebunnya. Di sini juga ada ulasan dari pembeli lain. Pembeli juga bisa langsung berkomunikasi dengan pemilik kebun melalui pesan langsung ataupun melalui WhatsApp. Selain itu, kita juga bisa bernegosiasi ataupun mengambil tebasan secara langsung. Kita coba lakukan negosiasi. Di sini kita bisa mengajukan penawaran harganya. Selanjutnya pemilik kebun bisa mengajukan harga. Setelah sepakat, kita bisa melakukan pembelian. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan perbankan sebagai metode pembayarannya. Kita bisa memilih metode pembayaran yang kita inginkan. Kemudian kita klik bayar. Maka akan ditampilkan informasi pembayaran seperti batas pembayaran, kemudian nomor rekening, total pembayaran, dan cara pembayaran. Kita coba belanja lagi. Selanjutnya kita bisa melihat produk-produk yang dijual oleh petani. Kita bisa melakukan pencarian produk. Misal di sini kita mencari beras IR. Kita coba lakukan pencarian, maka akan ditampilkan beberapa produk beras IR. Selanjutnya kita bisa melihat detail dari produk. Sini ada detail harga, nama penjualnya, kemudian lokasinya, deskripsinya, dan terdapat juga ulasan dari pembeli lain. Sini kita bisa melakukan pesan langsung untuk menanyakan ketersediaan stok ataupun negosiasi. Selanjutnya kita bisa melakukan pembelian secara langsung. Di sini kita bisa mengisi data untuk checkoutnya. Kita bisa memilih metode pengiriman. Aplikasi ini terintegrasi dengan jasa pengiriman.
kita bisa pilih, kemudian menambah produk yang ingin kita beli. Selanjutnya memilih metode pembayaran, kemudian klik bayar. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman pembayaran. Kita coba belanja lagi. Sekarang kita coba masukkan ke keranjang. Sini kita bisa beli melalui keranjang. Kita cek list produk yang ingin kita beli, kita lakukan pembelian, pilih pengiriman, kemudian pilih metode pembayaran dan bayar. Sekarang kita masuk ke cek status. Nah, ketika tombol cek status diklik, kita akan diarahkan juga ke menu detail transaksi. Di sini akan ditampilkan daftar riwayat transaksi dari pembelian kita. Kita bisa melihat detail transaksinya. Kemudian kita juga bisa memberikan ulasan terkait produk yang telah kita beli. Kita bisa memberikan rating, kemudian memberikan ulasannya, kemudian menambah foto ataupun video, kemudian kirim, dan kita sudah berhasil memberikan ulasan. Selanjutnya kita masuk ke menu pesan. Di sini kita bisa menanyakan terkait dengan stok ataupun melakukan negosiasi. Selanjutnya kita masuk ke komunitas. Sebagai pembeli kita bisa masuk ke komunitas pengepul dan mitra distribusi. Kita bisa berdiskusi terkait dengan mekanisme pasar atau fluktuasi harga saat ini. Kita juga bisa membuat postingan, menambahkan media apa yang Anda pikirkan, kemudian kirim. Selanjutnya kita juga bisa berkomentar terhadap postingan orang lain. Kemudian kita masuk ke menu notifikasi. Menu notifikasi ini sebagai pemberitahuan kepada pembeli terkait dengan pembayaran yang telah berhasil atau peringatan untuk segera menyelesaikan pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke profil pembeli. Kita bisa mengedit data diri, kemudian melihat keranjang kita. Kemudian kita juga bisa membaca artikel ataupun berita terkait dengan komoditas, situasi pasar, ataupun kebijakan pemerintah terkait dengan komoditas pertanian. Nah, itu adalah presentasi saya terkait dengan aplikasi hasilbumi.id. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.